Hai hai hai, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Aku berharap kalian memiliki kabar yang sangat luar biasa baik. Aku juga di sini sangat baik. Seperti yang sudah kalian lihat di video kali ini, aku cuman sendiri. Aku tidak ditemani oleh Esther karena dia lagi sibuk mengurusi bisnisnya. So, dalam video kali ini aku akan membahas tentang 5 hal unik yang sering dilakukan orang Indonesia. Termasuk kamu nggak? Nah, ada hal apa saja kah itu? Dipoci. Walk the fire with you. Guys, kita masuk dalam hal unik yang pertama. Dalam hal unik yang pertama ini ada sebuah istilah belum makan kalau belum menyantap nasi. Mungkin bagi orang dari negara lain akan terheran-heran, akan bingung dengan kebiasaan kita yang satu ini loh. Pasti mereka akan berpikir, wah kok bisa? Nah, kalian sendiri pasti pernah punya teman yang ketika kalian tanya, lo udah makan belum? Terus dia jawab, belum, tadi kan cuma makan, belum, tadi kan cuma makan mie instan. Nah, terus kalian bilang, tapi itu kan udah makan. Nah, dia akan bilang, ya elah, itu kan cuma makan mie, mana kenyang. Nah, kebiasaan itulah yang membuat kita orang Indonesia sering makan mie instan dengan nasi. Kita sering membuat mie instan menjadi lauk. Padahal kita sudah ketahui bersama kalau mie instan itu merupakan karbohidrat, nasi juga merupakan karbohidrat, jadi itu berdua sudah sama-sama karbohidrat. Terus jadi kita makan karbohidrat dengan karbohidrat. Nah, itulah kebiasaan kita. Apalagi kalau kita makan nasi dengan mie instan, mie goreng yang pakai telur ceplok. Wah, itu enak banget. Pasti kalian udah pernah kan makan kayak gitu? Atau mie kuah dengan telur terus pakai nasi. Rasanya pasti enak loh. Kalian pasti pernah kan makan itu? Atau cuma aku doang? Aku sih sering makan itu karena menurut aku itu merupakan makanan yang enak dan sudah biasa. Bukan hal yang itu kan karbohidrat dengan karbohidrat. Nah, itulah orang Indonesia guys. Itulah hal unik dari orang Indonesia. Nah, dalam hal unik yang sering dilakukan oleh orang Indonesia yang kedua ini ada sambal. Sambal sebagai penambah nafsu makan. Mungkin orang Indonesia kalau lagi nggak nafsu makan, kita bawain dia aja sambal. Coba deh kalau kalian punya teman yang lagi galau, yang lagi stres, yang lagi putus cinta, terus dia tidak nafsu makan. Nah, kalian sangat boleh membawakan dia sambal. Secara otomatis romantis, guys. Dia akan nafsu makannya langsung 4 piring dihabisin sekaligus, guys. Coba deh kalian coba. Guys, mungkin akan terdengar aneh bagi orang-orang dari negara lain. Tapi ya, seperti itulah kebiasaan unik orang Indonesia. Apalagi daerah Indonesia yang orang-orangnya doyan makan pedas. Seperti Manado. Orang Manado ini, mereka itu sangat doyan makan pedas. Mungkin karena sudah dari dulu, sudah dari kecil mereka sudah biasa makan yang pedas-pedas, makanya sampai sekarang orang Manado itu doyan sekali makan pedas. Kalau kalian ke Manado terus kalian makan di warung makan di Manado, pasti kalian akan mendengar, Tanta, tambah yang turica, pesadiki ini. Tanta, boleh tambah ini rica? Rupa kurang pedis kok ini. Nah, kalian pasti akan mendengar hal-hal tersebut. Tapi kalian sudah tidak usah heran lagi, karena begitulah orang Manado. Kalau nggak pedas, nggak asik. Ya,
Nah guys, ada juga orang-orang yang bepergian ke luar negeri sampai mereka harus bawa sambal. Karena mungkin mereka tidak akan cocok dengan makanan yang ada di luar negeri. Jadi mereka bawa sambal sendiri dari Indonesia. Sehingga mereka tidak perlu repot-repot lagi harus pikir, harus makan apa ya? Aku kan nggak bisa makan itu. Jadi mereka bawa sambal. Itulah kebiasaan unik orang Indonesia yang kedua. Nah, di hal unik yang ketiga ini ada minum kopi panas dengan cara dituangkan ke tatakan gelas. Bagi kalian yang nonton video ini, kalian pernah nggak coba hal seperti itu? Atau pernah nggak kalian melihat hal kayak gitu? Kalau mungkin kalian yang tinggal di daerah yang masih banyak warung-warung kopi di pinggir jalan, pasti kalian akan menjumpai bapak-bapak yang menyeruput kopi dari tatakan gelas. Nah, caranya itu cukup unik. Gelas yang sudah berisi kopi itu, kopinya mereka tuangkan ke tatakan gelas, baru mereka tiup. Sampai hati mereka, pikiran mereka berkata, "Pak, ayo minum kopinya, Pak." Terus mereka minum. Mereka seruput. Nah, seakan-akan sangat-sangatlah nikmat. Sangat-sangatlah nikmat sehingga mereka hanya berpikir dunia ini milik sendiri. Tidak ada aku, tidak ada kamu yang pembuat masalah mungkin. Hanya dunia ini milik dia sendiri. Kira-kira guys, seperti itulah kenikmatannya. Di antara kalian yang nonton ini, kalian penasaran nggak? Kalian mau mencobanya di rumah? Boleh-boleh saja. Caranya ya cukup gampang. Kalian cukup buat kopi, terus kalian taruh di gelas, terus kalau kalian mau minum, kalian tinggal taruh di tatakan gelas, terus kalian seruput. Nah, apakah kalian akan merasakan kenikmatan seperti bapak-bapak yang minum kopi di warung kopi pinggir jalan? Coba deh kalian komen di bawah. Tapi sebelum kalian mencobanya, awas, kalian jangan menggunakan piring nasi, karena piring nasi itu terlalu besar. Tapi kalau kalian juga mau mencobanya menggunakan piring nasi, why not? Mungkin akan jadi kebiasaan baru dan kamulah pencetusnya. Nah, itulah hal unik yang sering dilakukan oleh orang Indonesia yang ketiga. Guys, aku harap kalian masih semangat dan kalian tidak bosan nonton video aku sampai di detik ini. Dalam hal unik yang keempat ini, ada tisu toilet di meja makan. Oke guys, tadi aku udah bicara panjang lebar tapi ternyata tidak kerut. Sedih deh. Nah, tisu toilet di meja makan ini bagi aku, juga bagi kamu, juga bagi semua orang di Indonesia, itu sudah merupakan hal yang wajar. Itu sudah merupakan hal yang biasa. Karena kita orang Indonesia yang sudah dari kecil pasti sudah melihat hal tersebut, sudah melihat tisu toilet di atas meja makan. Tapi guys, bukankah itu hal yang aneh kalau dilihat turis asing atau dilihat, ya turis asing lah. Kalau dilihat turis asing, pasti mereka akan berpikir, "Hah, kok bisa ada tisu toilet di atas meja makan? Iya ya, kok aku jijik ya? Itu kan tempatnya di toilet, bukan di atas meja makan." Tapi guys, itulah kebiasaan unik orang Indonesia, tisu toilet di atas meja makan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga bisa menjadi ciri khas dari warung-warung makan yang ada di Indonesia. Kalau turisnya udah pulang, pasti cerita-cerita sama teman mereka. Kalian tahu nggak, di Indonesia itu tisu toilet di atas meja makan loh. Hah? Masa iya? Iya beneran. Aku mau deh ke Indonesia. Aku mau melihat hal tersebut. Aku begitu penasaran. Nah, itu bisa menjadi daya tarik turis untuk datang ke Indonesia, cuman mau melihat tisu toilet di atas meja makan.
So, bagaimana menurut kalian dengan tisu toilet di atas meja makan? Coba kalian komen di bawah. Tenang, relax, tenang, relax. Pasti dalam hati kalian sudah berpikir, dari tadi kok gak kelar-kelar. Ih, berisik banget sih. Cewek itu kok berisik amat. Tenang, tenang guys. Ini sudah merupakan akhir dari video aku. Sudah Detik-detik terakhir. Nah, ini sudah merupakan detik-detik terakhir dari video aku kali ini. Fakta unik yang terakhir ini, ada lebih nyaman dengan toilet jongkok, di toilet duduk pun jongkok. Nah, di antara kalian, ayo ngaku, siapa yang pernah jongkok di toilet duduk? Kamu Kamu lagi, rayu lagi. Nah, ada banyak alasan kenapa orang menggunakan toilet duduk dengan cara jongkok. Alasan yang pertama, karena mereka merasa jijik dengan toilet duduk. Karena kan kita sendiri juga tidak tahu udah dari kapan toilet itu digunakan. Udah berapa banyak orang yang menggunakan toilet itu? Pasti bukan baru 1 atau 2 orang. Udah sangat-sangat banyak. Tapi guys, untuk kalian sudah tidak perlu khawatir lagi. Karena kalau di tempat-tempat umum itu, apalagi di mall, tempat kalian shopping, tempat kalian makan, tempat kalian nonton, itu sudah ada cairan pembersihnya. Cairan pembersihnya itu biasa ada di kotak dispenser seperti dispenser odol. Kalian tahu nggak dispenser odol? Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa searching. Kalau nanti aku berbaik hati pas edit, aku taruh deh modelnya kayak gimana, oke? Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal ambil tisu, kalian taruh di bawah tempat cairan itu keluar, terus kalian pencet-pencet. Nah, kalau cairan itu sudah keluar, kalian bisa membersihkan dulu tempat untuk kalian duduk di toilet duduk. Kalau kalian sudah merasa, oh ini sudah bersih, aku sudah bisa menggunakannya, kalian sudah bisa menggunakannya. Jadi, untuk alasan jijik, kalian sudah tidak perlu jijik lagi karena sudah ada cairan yang disediakan oleh pengelola mall. Sudah ada cairan pembersihnya. Untuk alasan yang kedua ini, karena mereka sudah terbiasa di WC jongkok. Jadi, ketika mereka menggunakan WC duduk, mereka akan mengalami kesulitan. Makanya, di WC duduk mereka jongkok. Nah guys, aku harap kalian bisa menggunakan toilet-toilet umum sesuai fungsinya. Karena kan biasa juga guys, ada toilet jongkok yang sudah disediakan oleh pengelola toilet umum. Biasa ada toilet jongkok di paling pojok. Nah, aku harap kalian bisa menggunakannya sesuai fungsinya masing-masing. Juga sebaiknya juga di toilet-toilet umum harus ada cairan pembersih yang kayak tadi, sehingga orang tidak akan beralasan aku jijik dengan kamu mas, aku jijik. Nah, tidak ada orang yang akan beralasan jijik. Tapi untuk kalau orang yang beralasan tidak biasa, ya sebaiknya kalian cari toilet umum yang ada toilet jongkoknya. Nah guys, bagaimana menurut kalian dengan toilet duduk yang digunakan dengan cara jongkok? Coba kalian komen di bawah. Seperti yang aku sudah bilang tadi, ini merupakan detik-detik terakhir video aku. Aku harap kalian bisa menerima informasi ini dengan gampang, dengan masuk telinga kiri, tidak keluar telinga kanan. Nah guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai detik terakhir ini. Aku berharap kalian semua tetap sehat dan kalian semua memiliki hari-hari yang sangat baik. Tetap jaga kesehatan kalian
Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar. Tetap jaga jarak, tetap aman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, and ajak teman-teman, tetangga kalian, pacar kalian, atau saudara-saudara kalian, orang tua kalian untuk nonton video aku. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat menunggu video aku selanjutnya. Bye-bye!